Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Veronica Putri dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah bacaan tentang test close untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca. Bacaan ini membahas tentang test close sebagai salah satu bentuk penilaian dalam pendekatan pragmatik pengajaran bahasa yang muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap pendekatan struktural. Pendekatan pragmatik menekankan pada penggunaan bahasa sesuai dengan konteks dan situasi. Berbeda dengan pendekatan struktural yang fokus pada komponen bahasa melalui stimulus respon. Yang pertama yaitu test close sebagai tes pragmatik. Test close yang diperkenalkan oleh Wilson awalnya dikira sebagai kesalahan penulisan dari kata close yang artinya tutup, namun sengaja dibuat berbeda untuk kekhasannya. Teknik ini melibatkan penghilangan kata-kata dari teks dan meminta peserta untuk mengisi. Tidak semua tes pengisian kata kosong adalah tes pragmatik. Tes pragmatik mengukur kemampuan menggunakan bahasa sesuai dengan situasi, latar, konteks, dan pemakaian bahasa. Ada dua jenis close untuk mengukur kemampuan pragmatik. Yang pertama yaitu fixed rational method, yaitu penghilangan kata berdasarkan kelipatan tertentu, dan yang kedua yaitu variable ratio method, yaitu penghilangan jenis kata tertentu. Penggunaan variable ratio method sebagai tes pragmatik masih kontroversial. Teks yang digunakan dalam tes close pragmatik harus bersifat alamiah. Yang kedua yaitu kegunaan close. Tes close memiliki beberapa kegunaan, antara lain yang pertama meningkatkan tingkat keterbacaan dan kesulitan teks dengan cara mengambil sampel teks dan menghitung indeks kesulitan berdasarkan persentase jawaban benar. Yang kedua, menilai tingkat kelancaran berbahasa meskipun efektivitasnya sebagai alat untuk kelancaran berbahasa masih diperdebatkan. Yang ketiga, menilai kemampuan membaca pemahaman yang terbukti berkorelasi dengan jenis teks membaca lainnya. Yang keempat, mendeteksi kendala-kendala yang terdapat dalam teks, baik kebahasaan maupun non-kebahasaan. Dan yang terakhir yaitu kelima, menilai efektivitas pengajaran karena kemampuannya menilai tingkat keterbacaan teks. Yang ketiga, penyusunan teks close. Dalam penyusunan teks close, dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu pemilihan materi dan penetapan prosedur penghilangan. Pemilihan teks sangat bergantung pada tujuan penggunaan close. Untuk menilai keterbacaan, sampel teks dari awal, tengah, dan akhir dapat diambil. Untuk menilai kelancaran berbahasa, teks harus sesuai dengan tingkat kemampuan peserta. Penetapan prosedur penghilangan juga bergantung pada tujuan. Fixed rational method cocok untuk mengukur kemahiran berbahasa secara menyeluruh, sedangkan variable ratio method tepat untuk mengukur aspek tertentu. Panjang teks dan topik bacaan perlu diperhatikan dalam penghilangan sistematis dengan kelipatan umum antara 5-15. Variasi tes close meliputi bentuk terbuka, membiarkan huruf pertama dan menggunakan pilihan ganda. Untuk penilaian kemampuan berbahasa menyeluruh, bentuk terbuka lebih disarankan. Yang keempat, prosedur penyekoran dalam tes close. Pada dasarnya ada dua prosedur penyekoran dalam tes close. Yang pertama yaitu action word method berdasarkan kunci jawaban tidak cocok dianggap salah, dan contextual appropriateness berdasarkan ketepatan jawaban secara kontekstual, gramatikal, dan sistematis. Action word sederhana dan cocok untuk menilai aspek tertentu, sedangkan kontekstual lebih tepat untuk menilai kemampuan berbahasa secara menyeluruh. Untuk memudahkan penyekoran kontekstual, teknik pembobotan dapat digunakan. Yang kelima, beberapa isu yang berkaitan dengan masalah validasi tes close. Meskipun ada pandangan bahwa tes close secara otomatis valid, klaim ini tidak sepenuhnya didukung. Beberapa penelitian menggunakan data statik sebagai argumen objektivitas. Namun ini hanyalah data, bukan argumen validasi itu sendiri. Euler berpendapat bahwa tes close adalah tes integratif pragmatik yang mengukur keterampilan berbahasa global dan berkorelasi dengan teks lain seperti wawancara lisan. Beberapa isu terkait validasi meliputi apa yang sebenarnya diukur oleh tes close, serta pemilihan teks, prosedur penyekoran, dan teknik penghilangan. Farhadi mempertanyakan definisi yang jelas tentang apa yang diukur dalam tes close.
Penelitian Brown menunjukkan peran penting piranti kohesif dalam bacaan clause. Anderson menyoroti pengaruh teks, prosedur penyekoran, dan kelipatan penghilangan terhadap validasi. Penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan teks berpengaruh signifikan. Prosedur penyekoran mempengaruhi validasi, dan korelasi terbaik diperoleh melalui penyekoran semantik. Johnson mengemukakan adanya bias dalam prosedur clause terkait pemilihan teks dan sampel yang dapat mempengaruhi validasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai test clause. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.